Ya, program atau pencapaian yang paling membanggakan menurut Bapak nih Pak? Ini bukan hanya jadi pilihan kedua, ketiga, dan seterusnya bagi masyarakat. Kalian dong Pak, jalan parkirnya biar nggak becek kalau hujan. Jadi mereka mengatakan, oh kura-kura ninja lagi sekolah seperti itu. Kita diolah seperti itu. Jadi kita Pencapaian yang paling membanggakan nih selama Bapak menjadi kepala madrasah di Mans 1 Pangkal Pinang. Mans 1 Pangkal Pinang yang terletaknya di kota Pangkal Pinang, tentu banyak sekali saingan-saingan. Susah ngurus muridnya atau gurunya nih Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Broman. Saat ini kembali lagi dengan saya Fania dalam edisi Ngerit, ngobrol seru guru dan murid. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa tentunya, dan sudah kita nantikan sejak lama, yaitu Kepala Madrasah tercinta kita, Bapak Dr. Handes Mega Kastiawan. Selamat pagi Pak. Pagi. Nah Pak, bagaimana nih Pak kabarnya? Udah lama Fania nggak lihat Bapak di sekolah. Baik, terima kasih. Alhamdulillah sekarang dalam keadaan sehat. Ya mungkin jarang terlihatnya bukan karena tidak ada aktivitas, ya, tetapi memang ada aktivitas di luar yang mengharuskan Bapak harus menghadiri acara-acara yang ada di luar. Tetapi tetap kegiatan-kegiatan yang di madrasah kita tetap itu menjadi suatu perhatian dan prioritas tersendiri. Iya Pak, baik. Senang sekali Bapak akhirnya bisa datang di studio podcast kita ya Pak, yang apa adanya kayak gini Pak. Soalnya udah gak sabar banget pengen ngobrol tuh sama Bapak berkaitan dengan madrasah kita nih Pak. Oke. Fania, boleh tahu nggak Pak, Bapak udah berapa lama nih menjabat sebagai kepala madrasah di Mans 1 Pangkal Pinang? Di Mans 1 Pangkal Pinang terhitung tanggal 2 Januari 2019. Oh, 2019. Ya, berarti sudah ini menginjak tahun ke-6. Oke, iya Pak. Nah, sejak tahun tersebut, apa saja program atau pencapaian yang paling membanggakan menurut Bapak nih Pak? Ya, mungkin Bapak sedikit menceritakan dulu ya. Iya, boleh Pak. Begitu Bapak di-SK-kan di Mans 1 Pangkal Pinang ini, yang sebelumnya Bapak juga sebagai kepala MAN 1 Bangka yang ada di Somalia. Nah, terhitung 2 Januari 2019 itu ditugaskan di sini. Apa yang kita lakukan? Ya kita harus membawa bagaimana madrasah ini, ya madrasah dimanapun ya, tapi khususnya madrasah Mans 1 Pangkal Pinang, bagaimana Mans 1 Pangkal Pinang ini bisa dilirik oleh masyarakat umum bahwa madrasah MAN ini bukan hanya jadi pilihan kedua, ketiga, dan seterusnya bagi masyarakat. Oleh sebab itu kita bagaimana berupaya MAN ini dikenal oleh masyarakat dan menjadi sekolah pilihan bagi masyarakat pada umumnya, baik itu di Kepulauan Bangka maupun sampai di luar Kepulauan Bangka. Oleh sebab itu yang kita lirik pertama kali, sarana fasilitas apa yang kira-kira yang di Mans 1 Pangkal Pinang ini yang bisa ditonjolkan, yang bisa itu menunjang dalam proses pembelajaran kita. Nah, Bapak teringat waktu pertama Bapak menginjak kepala madrasah yang kedua kalinya, yaitu di MTS Negeri Riau Sidik, itu tahun 2009 ya. Nah, pada saat itu 2009 itu yang namanya MTS Negeri Riau Sidik itu tidak pernah dilirik orang. Masyarakat di sekitar situ bahkan tidak mau masuk ke MTS Negeri 1 Riau Sidik itu sendiri. Kok ini kenapa? Karena apa yang bisa dibanggakan dari sekolah tersebut kepada masyarakatnya, sarana fasilitasnya ya sangat kurang sekali. Ya. Nah kita beranjak dari situ, kita bangun fasilitasnya, kemudian kita hadirkan guru-gurunya setelah itu, ya maka masyarakat akan menilai, mereka akan percaya untuk mendidikan anak-anaknya itu perlu dengan sarana fasilitas yang memadai, sehingga mereka percaya ini
bisa dititipkan anak kami untuk disekolahkan pada madrasah. Nah, berdasarkan pengalaman itu, maka Mansatu Pangkal Pinang yang terletaknya di kota Pangkal Pinang tentu banyak sekali saingan-saingan SMA umum, ya, sekolah umum yang tentu fasilitasnya sudah luar biasa. Nah, oleh sebab itu, Bapak, berawal dari sini kita pelajari apa kekurangan sarana fasilitas belajar kita. Nah, tentu banyak yang kekurangannya yang itu sudah mulai kita benahi, ya. Mulai dari fasilitas belajar siswa, mulai dari papan tulis pada saat itu, kursi mejanya yang rusak, ya. Maka perlahan kita benahi. Alhamdulillah untuk saat ini tidak ada papan tulis yang tidak layak untuk digunakan. Iya, Pak. Kalau dulu papan tulis cuma satu yang ada di kelas, itu juga tidak memadai, berlobang dan sebagainya. Itu kita benahi dulu. Karena begitu Bapak masuk, suara miring dari orang tua itu sudah terdengar. Sekolah Man Sahebat ini, tapi fasilitasnya untuk menunjang belajar siswa ini tidak memungkinkan. Sebab itu kita benahi, kita perlahan sehingga meskipun dikatakan sempurna, belum dikatakan sempurna, tetap kita benahi terus. Kemudian sarana-sarana yang lain seperti kita lihat sendiri, ada panggung ruang terbuka kita yang bisa untuk aspirasi siswa, kegiatan siswa, ya, aktivitas siswa bisa dilaksanakan pada panggung terbuka tersebut. Dan juga insya Allah, ya, untuk tahun ini kita akan bangun kembali gedung ruang belajar siswa bertingkat di sini, ya. Nah, jadi ada 6 ruang belajar bertingkat yang nantinya, yang tentu ini akan memberikan bagi siswa-siswi belajar di madrasah itu terasa lebih menyenangkan seperti itu dengan fasilitas yang lebih memadai. Tentu masih banyak yang harus kita kerjakan, ya, yang ada di sini. Ya, bukan hanya dari segi sarana prasarana, tetapi bagaimana meningkatkan kualitas para guru pendidik itu sendiri. Kita pacu para guru pendidik itu untuk belajar lebih giat lagi, ya, bukan hanya sekedar rutinitas mengajar biasa saja, tetapi kita pacu supaya guru juga harus aktif belajar mendalami ilmu pengetahuannya, keterampilannya, sehingga ini bisa menjadi inovasi-inovasi pembelajaran bagi guru di dalam kelas itu nanti akan sangat menyenangkan seperti itu. Ya, baik Pak. Nah, kapan ya bakal terrealisasi gedung barunya Pak? Udah gak sabar nih, ya. Ada juga yang nanya kapan ya gitu Pak. Ya. Insya Allah ini kisaran bulan 4, karena ini baru tahap perencanaannya. Ya, bulan 4 ini kita akan membangun ruang kelas yang baru sebanyak 6 ruang kelas dan 2 lantai, ya, lengkap di situ dengan fasilitas belajarnya, ya, tentu dengan kursi meja mobiler yang lengkap nantinya, ya, dengan AC yang nantinya belajar, sehingga belajarnya lebih terasa enak lah, ya, seperti itu. Ya, jadi kita upayakan sehingga masyarakat yang menitipkan ke Mansatu Pangkal Pinang ini betul-betul terasa bahwa betul-betul sangat menunjang dari segi sarana fasilitasnya seperti itu. Insya Allah bulan April kita kerjakan, targetnya sekitar bulan 10 itu sudah selesai, dan itu juga sudah bisa kita gunakan, sehingga nanti tahun pelajaran depan kita akan full nantinya. Jumlah ruang kelas kita ini akan full menjadi 30 ruang kelas. Wow, sangat luar biasa ya, Pak. Jadi kelas 10-nya ada 10 ruang, kelas 11 juga 10 ruang, dan kelas 12 juga seperti itu. Dengan jumlah siswa sudah diperkirakan di atas 1000 orang nantinya, seperti itu. Sangat luar biasa sekali untuk Mansatu Pangkal Pinang kita ini ya Pak. Nah sekalian dong Pak, jalan parkirnya biar nggak becek kalau hujan. Ya. Jadi ini awal Bapak masuk ke sini, salah satu prioritas kita juga masalah parkir di sini. Iya, Pak. Jadi ke parkir itu sudah kita bangun di pojok lapangan bola kita itu sudah semuanya
jadikan tempat parkir di situ. Memang untuk menampung seluruh siswa ini memang bukan hal yang gampang, karena perlu lahan untuk membangun parkir itu. Di samping itu juga biaya yang besar. Saya kira mungkin untuk menampung 1000-an siswa ini ya mungkin belum ada sih Bapak ke sekolah-sekolah, mengunjungi sekolah yang lain, belum ada sih yang bisa menampung 1000-an tempat parkir yang memadai bagi siswanya. Iya, Pak. Ya, tapi ini harap dimaklumi karena seperti itu. Nah, cuma kita akan perbaiki terus ya. Nah, masalah lapangan becek ini kemarin memang berkenaan dengan musim hujan. Iya, Pak. Ya, insya Allah itu akan kita nantinya akan kita selesaikan. Ada masih parkir kita yang masih kurang, situ kita selesaikan, baru nanti kita akan timbun lagi dengan tanah, sehingga mungkin mudah-mudahan tidak ada lagi yang becek itu. Di samping tekstur tanah lapangan kita itu memang tekstur apabila kena air dia akan benyek ya. Nah itu ya. Nah, itu jadi harap dimaklumi seperti itu ya. Baik Pak, ini yakin banget nih Pak, habis ini Mans 1 Pangkal Pinang bakal jadi sekolah yang paling luar biasa deh, paling banyak dilirik di kota Pangkal Pinang. Ya, amin, mudah-mudahan ya. Di sini Pak juga menangkap Pak, ada semangat perubahan, inovasi, dan semangat bersaing dalam diri Bapak. Apa yang memotivasi Bapak untuk melakukan banyak hal tersebut Pak? Ya, terima kasih. Karena kalau melihat dari sejarahnya ya, karena tahun 1992 Bapak sudah mengajar di MAN ini ya. Nah, pada saat itu kita miris ya, karena sekolah umum ya tidak melirik kita ini ya, masyarakat umum tidak melirik kita ini, bahwa anak madrasah itu ya pada saat dulu ya, kalau anak-anak madrasah pergi sekolah itu bahkan diolok-olok ini kura-kura ninja nih ya. Karena pada saat itu ya, sekolah umum itu tidak ada yang menggunakan hijab ya, jadi mereka mengatakan, oh kura-kura ninja lagi sekolah, seperti itu. Kita diolok-olok seperti itu. Jadi kita ya sangat susah sekali berkembang pada saat itu. Tapi perlahan kita harus membangun image madrasah itu adalah memang lebih baik ya. Sehingga kita lihat sekarang di sekolah-sekolah umum justru kan meniru kita. Mereka semua sudah pakai hijab semua ya. Meniru kita itu sebenarnya. Kita sudah duluan. Nah kemudian apa yang menjadi keunggulan madrasah kita yang harus kita pegang? Bapak saya yakinnya bahwa kita punya siswa-siswi yang memiliki karakter dan akhlak yang lebih baik. Bapak yakin itu ya. Meskipun di antara siswa kita ini ya tidak semuanya mungkin siswa yang akhlaknya baik dan sebagainya, tapi Bapak yakin bahwa kita lebih baiklah dari mereka. Dengan keyakinan itu kita membangun madrasah supaya masyarakat yang ada di luar juga, oh ternyata madrasah lebih baik dari sekolah umum. Dan ini sekarang kita sudah mulai menikmati bahwa kita tidak kekurangan siswa, bahkan kita menolak siswa. Kelebihan ya Pak. Kelebihan siswa. Orang yang minta supaya sekolah di sini kan. Nah, tapi kita tidak memiliki daya tampung yang banyak untuk menampung semuanya. Ini terbukti, artinya sekarang kita tidak dipandang sebelah mata lagi ya, nggak bisa kemana-mana, baru terakhirnya Kemang pasti terima, nggak seperti itu. Kemang belum tentu bisa juga diterima. Nah gitu kira. Ya, kalau tadi Bapak udah menjelaskan nih program untuk sarana dan prasarana tahun ini, nah untuk pengembangan akademi siswanya gimana nih Pak? Ya. Baik, terima kasih. Sebenarnya kita memiliki program kegiatan-kegiatan pengembangan diri siswa ya, baik itu di bidang akademik maupun non akademiknya. Di bidang akademik kita menyiapkan siswa-siswi kita itu sebenarnya ya sains kita memberikan pembekalan kepada siswa-siswi kita di bidang sains. Kita ikutkan siswa-siswi kita di berbagai macam perlombaan di bidang sains, apakah itu KSN, apakah itu KSM, itu menjadi perhatian kita. Jangan sampai kita sekolah sebesar ini akademiknya kita tinggalkan, tapi harus kita prioritaskan. Maka
kita menggalakkan siswa-siswi yang hobinya, yang memang betul-betul minatnya di bidang saya. Kita menyiapkan guru-guru dan kita menyiapkan waktu bagi guru-guru tersebut. Ya, kita siapkan anggarannya, berikan pelatihan-pelatihan kepada siswa kita yang memang dia punya kompetensi di bidang akademik tersebut. Begitu juga di bidang non akademik, ya, yang kita kenal dengan kegiatan ekstrakurikuler. Ya, kan banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler kita yang ada di masa depan dan prestasinya sudah sangat luar biasa, kan, sampai di tingkat nasional. Termasuk Broman ini sendiri, ya. Broman juga meskipun baru tumbuh tapi sudah berprestasi. Alhamdulillah. Nah, inilah yang bisa mengangkat nama baik Mansatu Pangkal Pinang. Jadi prestasinya baik itu di bidang akademik maupun non akademik terus ya kita kembangkan, dan kita juga akan memberikan reward kepada siswa-siswi maupun para pembinanya, ya tidak pilih kasih. Berprestasi di bidang akademik maupun non akademik akan kita berikan reward. Kira-kira seperti itu. Nah Pak, pencapaian yang paling membanggakan nih selama Bapak menjadi kepala madrasah di Mansatu Pangkal Pinang? Ya, di bidang akademik, ya alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini, ya kita bisa mewakilkan siswa kita sebagai salah satu mewakili Provinsi Bangka Belitung untuk perlombaan di tingkat nasional, yaitu KSM, ya. Nah, kompetisi sains madrasah. Nah, kita 3 tahun terakhir ini kita tetap mewakili siswa kita untuk lomba di tingkat nasional, mewakili Provinsi Bangka Belitung. Meskipun untuk saat ini ya persaingan di tingkat nasional begitu ketat, mungkin kita belum bisa meraih emas, perak maupun perunggu, tapi kita akan terus kejar. Mudah-mudahan di tahun mendatang kita akan prestasi siswa kita di bidang akademik juga akan bisa lebih baik lagi di tingkat nasional. Kalau kita tidak bicara di tingkat kota, di tingkat provinsi, tapi kita bicara sudah di tingkat nasional seperti itu. Nah, menurut Bapak nih Pak, Mansatu Pangkal Pinang yang ideal itu yang gimana sih dalam sekolah maupun siswanya? Ya, idealnya siswa Mansatu Pangkal Pinang, bahwa siswa Mansatu Pangkal Pinang itu memiliki nilai karakter yang baik, berakhlak yang baik, dalam menunjang yang kita kenal dengan kurikulum merdeka itu profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin. Itu yang harus kita jadikan yang pertama dulu, bahwa karakter siswa madrasah Mansatu Pangkal Pinang ini berkarakter yang baik, berakhlak yang baik, itu dulu, ya. Baru kemudian berikutnya dengan prestasi-prestasi di bidang akademik yang lainnya. Jadi pokoknya seperti di situ dulu. Dalam inilah kami yakin bahwa kita memiliki nilai karakter yang lebih baik dari sekolah umum, berakhlak yang lebih baik dari sekolah umum. Itu jadi modal kita untuk mengembangkan hal-hal yang lainnya seperti itu. Nah, jadi kepala madrasah mungkin ada beberapa hal yang sulit nih bagi Bapak. Tapi apa sih Pak hal yang menurut Bapak tuh sulit sama Bapak menjadi kepala madrasah? Ya, sebenarnya setiap pekerjaan itu pasti ada tantangan, ya. Apalagi Mansatu Pangkal Pinang ini dengan jumlah warganya yang sudah di atas 1000 orang, tentu pasti ada tantangan dan hambatan itu, ya. Dalam hal ketenagaan, kita memiliki banyak tenaga pengajar maupun tenaga di bidang administrasi maupun penunjang yang lainnya. Tentu dengan banyaknya pegawai itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, ini kalau meskipun ini memiliki karakter yang berbeda, tetapi kita ambil suatu kekuatannya saja, bahwa dengan jumlah yang banyak itu kalau kita himpun bersama-sama, ini bisa
menghasilkan suatu pekerjaan yang luar biasa itu nantinya. Begitu juga dengan siswa, ya, siswa yang banyak mungkin kesulitan kita ya menggerakkan, mengatur siswa yang begitu banyak, mungkin itu agak lumayan sulit ya. Tapi itu hal yang biasa, memang seperti itu. Kalau semakin banyak warganya, ya memang semakin banyak problem-problemnya. Semakin sedikit warganya, semakin enak kita mengaturnya. Tapi ini ya dijadikan senilah seperti itu, bahwa biar bagaimanapun jumlah yang beragam itu harus kita jadikan sesuatu kekuatan untuk membangun. Dan kami yakin bahwa dengan banyak warga di Satu Pangkal Pinang ini tidak ada yang tidak bisa. Iya, Pak. Benar. Semuanya akan bisa. Semuanya akan bisa kita raih. Baik itu prestasi gurunya maupun prestasi siswanya. Saya kira demikian. Nah, jadi lebih susah ngurus muridnya atau gurunya nih, Pak? Ya sebenarnya ya karakter siswa yang masih usia remaja seperti itu, ya kita nggak bisa bagaimana siswa itu seperti harus ikuti kemauan dan pola pikir dari para gurunya, kan? Tapi bersama-sama para gurunya harus paham juga bagaimana menyelami pola pikir siswa-siswi yang usianya usia remaja yang memang perlu bimbingan untuk memasuki dunia yang realitanya ini ya, yang sekarang ini siswa-siswi kita ini sudah kepingin tahu ya, nggak bisa lagi harus dicekokin kamu harus begini, nggak bisa lagi seperti itu, karena mereka juga punya kreativitas tersendiri. Nah inilah bagi kita, ya kami yakin guru-guru yang ada di Satu Pangkal Pinang ini memahami dengan karakter siswa. Saya kira pasti nantinya potensi siswa itu justru akan tergali ya. Tapi kalau kita kekang dengan sesuatu yang menurut pola pikir kita ini yang baik, siswa tidak boleh begini, siswa tidak boleh begini, ya pada akhirnya memang semuanya akan kaku nantinya ya. Tapi kita memberikan, bukan berarti kita memberikan kebebasan loh ya, siswa-siswi bebasnya enggak seperti itu, tapi ada batasan-batasan ya, batasan-batasan yang harus dikerjakan sehingga siswa juga tahu akan nilai-nilai karakter jati dirinya, etika, sopan santun, akhlaknya. Nah, insya Allah perpaduan antara guru dan siswa dengan jumlah yang banyak ini pasti akan timbul suatu prestasi-prestasi pada siswa itu sendiri. Semoga Bapak selalu semangat ya Pak dalam menghadapi segala tantangannya Pak. Iya, terima kasih ya. Mudah-mudahan Satu tetap jaya, Satu tetap berprestasi, sehingga kedepannya meskipun nanti suatu saat Bapak nggak ada lagi di sini, tetapi Satu Pangkal Pinang ini tetap dikenal masyarakat umumnya, mengenal dengan prestasinya yang sudah luar biasa seperti itu. Iya, baik. Saya kira demikian. Terima kasih ya. Kalau tadi hal tersulitnya Pak, kalau hal yang buat Bapak senang gitu Pak menjadi kepala madrasah. Ya, senangnya bahwa siswa kita ini kaya dengan kompetensi sebenarnya, ya. Maka Bapak bangga sekali dengan kreativitas siswa kita di sini. Maka saya secara pribadi tidak pernah mengekang siswa untuk berprestasi, untuk berkompetisi. Ya, banyak sekali siswa ingin berkompetisi baik itu di bidang seni, bidang olahraga. Kami support semuanya. Apa maunya kamu? Lomba apa yang kamu mau? Ikuti semuanya. Dan ternyata kita berhasil. Nah, kami yakin guru kita yang hebat, siswa yang banyak dengan kreativitas yang tinggi, tentu itu akan berhasil. Tentu banyak sekali hasil-hasil yang bisa kita banggakan. Kan bisa kita rasakan sendiri sekarang ini. Ya, bahwa kita tidak kalah dengan sekolah umum ya. Prestasi kita sudah luar biasa dan kita sudah dikenal masyarakat. Enggak ada di Bangkaning yang enggak kenal dengan Satu Pangkal Pinang. Benar sekali Pak. Itu yang bisa membanggakan kami bahwa siswa
pasti bisa, pasti punya banyak prestasi. Yang penting harus kita kerja keras saja untuk menggali secara bersama-sama. Iya Pak, benar sekali. Ya. Nah ini Pak, ada satu pertanyaan yang pengen Fania tanyain nih ke Bapak. Setahu Fania kan kalau di MAN nih agak susah tuh buat eskulnya tuh Pak. Nah gimana Bapak bisa setuju dengan adanya eskul Broman di MAN 1 Pangkal Pinang? Jadi begini ya, kita harus menyelami apa sih kemauan siswa, kemudian dikaitkan dengan keadaan kondisi sekarang ini, ya. Trennya, ya, seperti podcast ini sekarang sudah trennya seperti itu, Iya. sampai menjalar ke tingkat sekolah, ya. Terakhir permintaan dari Ibu Tia, Iya. ya, ingin mendirikan podcast di MAN 1 Pangkal Pinang. Ya, sebelum memutuskan iya apa tidak, kami kebetulan melakukan studi banding juga ke MAN 1 Malang, ke MTS Negeri 1 Malang. Ternyata mereka juga memiliki podcast, ya, Iya Pak. dan siswanya mampu dan bisa. Kok kenapa MAN 1 Pangkal Pinang siswanya nggak bisa? Pasti bisa. Iya. Nah, dengan atas dasar itu, dengan kemauan siswa, karena saya tanya kepada Ibu Tia, apakah siswanya banyak minat? Oh, banyak minat. Iya Pak. Ya, oke, kita laksanakan. Kita adakan sarananya, kita perlahan kita tambahkan. Ternyata kita bisa. Iya. Broman kita sudah, meskipun baru hitungan bulan, tapi sudah dikenal ya. Iya Pak. Ya, dan pembawa acaranya sudah luar biasa. Terima kasih. Iya, seperti podcast sudah profesional. Iya. Itu membuat kami bangga dan kami akan menyetujui, dan ternyata Broman sudah banyak prestasi juga ini yang sudah diraihnya. Tugas kerja keras juga dari anak-anak Broman. Ya itu. Nah sejauh ini Pak, gimana pendapat Bapak tentang eskul broadcasting MAN 1 Pangkal Pinang Pak? Ya, eskulnya baik dan kami dukung selama tidak mengganggu proses pembelajaran siswa itu sendiri. Iya. Ya, karena harus dipahami pada anggota Broman bahwa tugas utama kita siswa itu adalah Belajar. melakukan pelaksanaan proses pembelajaran. Ya, jadi harus belajar, harus mengikuti tatap muka, harus mengikuti tugas-tugas apa yang diberikan oleh guru dan sebagainya. Itu harus jangan dilupakan. Nah, di luar itu silakan kalian beraktivitas, ya. Bahkan bukan hanya beraktivitas di dalam sekolah, bisa juga beraktivitas di luar sekolah, tetapi harus melalui bimbingan dari pembinanya. Jadi nggak bisa dilepaskan seperti itu, karena tanggung jawab kamu biar bagaimanapun itu adalah para guru yang ada di sekolah ini. Jadi kami akan mensupport apa yang dilakukan oleh tim Broman ini sendiri. Oke Pak, baik. Nah, Fania pengen nanya nih Pak, pesan Bapak untuk siswa-siswi di MAN 1 Pangkal Pinang nih apa Pak? Ya, baik. Saya berpesan kepada siswa-siswi bahwa untuk mencapai kesuksesan itu, ya, bukan hanya semata-mata dilihat dari prestasi di bidang akademiknya saja. Ya, tidak semua orang yang berhasil di dalam dunia nyata masyarakat ini orang yang hanya berprestasi di bidang akademik saja. Tetapi banyak sekali orang yang berhasil itu yang akademiknya biasa-biasa saja, tapi dia punya skill, kemampuan tersendiri, dan itu akan menjadi bekal hidupnya. Oleh sebab itu kami berpesan kepada seluruh siswa MAN 1 Pangkal Pinang, kita harus mengejar itu prestasi. Ya, saya tidak mengatakan harus prestasi akademik ya. Kita harus mengejar itu prestasi, baik itu di bidang akademik maupun non akademiknya, karena itu akan menjadi bekal kamu untuk berkiprah di masyarakat luar nantinya. Karena banyak yang berhasilnya justru prestasi akademiknya biasa,
Dari segi nilai-nilai hasil pengetahuannya biasa, tapi dia punya skill, kompetensi tersendiri, dan itulah yang bisa menjadi bekal hidupnya untuk menjalani kehidupan apabila dia sudah dewasa nantinya. Jadi itulah saya berpesan kepada siswa-siswi, kejar prestasi, asahlah bakat kompetensi kamu itu, bukan hanya akademik maupun non akademiknya. Saya kira demikian. Baik Pak, banyak sekali informasi yang dapat Fania dapat ya setelah ngobrol sebentar sama Bapak nih Pak. Ya. Terima kasih ya Pak udah nyempetin waktunya di sela-sela kesibukan Bapak nih. Ya, sama-sama. Ya, Pak. Mudah-mudahan Broman juga tetap eksis. Iya, terima kasih Ya. Pak. Amin. Ya. Oke. Nah, sahabat Broman, demikian podcast kita bersama Kepala Madrasah tercinta kita yaitu Bapak Dr. Hades Mega Kastiawan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya YouTube kita dan sosmednya juga. Mungkin cukup sekian, saya Fania pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.